Selamat malam, pemirsa. Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Davi Pratama. Pemirsa, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memutuskan untuk memberhentikan Hashim Asyari sebagai Ketua KPU. Putusan dibacakan dalam sidang terkait perkara dugaan tindak asusila Hashim Asyari terhadap anggota PPLN Den Haag, Belanda. Dan huruf D, pasal 16 huruf E, dan pasal 19 huruf F, Peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. 4.4. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hashim Asyari selaku Ketua Merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wiarsara Kasandi, Muhammad Tio Aliansa, dan Loli Suendi masing-masing sebagai anggota. Pleno pertama pada hari Selasa, tanggal 11 bulan Juni tahun 2024, dan pleno kedua pada hari Rabu tanggal 12 bulan Juni tahun 2024 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini tanggal 3 Juli tahun 2024 oleh Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wiarsara Kasandi, dan Muhammad Tio Aliansa masing-masing sebagai anggota. Kepada Bapak Ibu para pihak yang hadir dalam persidangan ini, baik yang hadir secara di ruang sidang ini maupun yang hadir secara online, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya di ruang sidang ini. Kepada rekan-rekan, para jurnalis yang saya cintai, saya banggakan, sidang ini sidang terbuka, saudara-saudara boleh meliput, tapi mohon dengan hormat, saudara-saudara semua, dengan bijak menyiarkan jalannya persidangan ini. Ini sekedar himbauan saya, bukan perintah. Terima kasih saudara-saudara jurnalis atas kehadirannya di ruang sidang ini. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, sidang pembacaan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia hari ini, Rabu tanggal 3 Juni 2024. Dengan ini
saya nyatakan ditutup. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP memutuskan memberhentikan secara tetap Hasyim Asyari dari jabatannya sebagai Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Hal ini merupakan putusan dari DKPP dalam sidang putusan perkara dugaan tindak asusila yang dilakukan Hasyim Asyari terhadap anggota PPLN Den Haag Belanda. DKPP menilai tindakan Hasyim terhadap pelapor di luar kewajaran antara atasan dan bawahan. Hasyim Asyari diputuskan melanggar kode etik penyelenggara pemilu dan dijatuhkan sanksi pemberhentian tetap selaku ketua merangkap anggota KPU terhitung sejak putusan dibacakan pada Rabu siang. Dan pemirsa, berikut adalah sejumlah fakta terkait dugaan asusila yang dilakukan Hasyim Asyari yang dibacakan dalam sidang putusan DKPP pada hari ini. Yang pertama, pada 3 Oktober 2023 lalu telah terjadi perbuatan asusila di sebuah hotel di Den Haag, Belanda. Pada saat itu, Hasyim tengah melakukan kunjungan kerja untuk memberikan bimbingan teknis anggota PPLN Belanda. Kemudian pada Januari 2024 dibuat surat pernyataan antara Hasyim dan pengadu. Akhirnya pada 4 Februari 2024, puncak dari masalah ini, pengadu memutuskan mundur sebagai anggota PPLN Den Haag akibat konflik pribadi dengan Hasyim Asyari. Dan pemirsa, berikut rekam jejak Hasyim Asyari, ketua merangkap anggota KPU RI nonaktif. Hasyim Asyari dilantik menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada 29 Agustus 2016. Setelah hampir 6 tahun menjadi anggota KPU Republik Indonesia, Hasyim terpilih sebagai Ketua KPU Republik Indonesia untuk periode 2022-2027. Penunjukan Hasyim sebagai Ketua KPU merupakan hasil rapat pleno pertama yang dilakukan Komisioner KPU. Ia pun dilantik pada 12 April 2022. Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari memberikan penjelasan saat konferensi pers terkait dirinya yang dinilai terbukti melakukan tindakan asusila dan diberhentikan karena telah melanggar etik lantaran mengutamakan kepentingan pribadi. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita sekalian, teman-teman jurnalis yang saya hormati. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 3 Juli tahun 2024, sebagaimana yang sama-sama teman-teman jurnalis ketahui bahwa DKPP telah membacakan putusan perkara di mana saya jadi teradu. Dan sebagaimana diketahui, substansi dari putusan tersebut teman-teman sudah mengikuti semua. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan, saya mengucapkan Alhamdulillah dan saya mengucapkan terima kasih kepada DKPP yang telah membebaskan saya dari tugas-tugas berat sebagai anggota KPU yang menyelenggarakan pemilu. Pada teman-teman jurnalis yang selama ini berinteraksi, berhubungan dengan saya, sekiranya ada kata-kata atau tindakan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pada hari ini Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP menggelar sidang kode etik penyelenggara pemilu atas perkara dugaan tindakan asusila dengan teradu Hasyim Asyari. Pembacaan putusan perkara digelar di ruang sidang DKPP Jakarta Pusat pada Rabu siang tadi. Hasyim Asyari tak menghadiri langsung sidang putusan tersebut
melainkan secara daring melalui Zoom. Dalam kasus dugaan pelanggaran etik ini, Hashim diduga menggunakan relasi kuasa untuk mendekati, membina hubungan romantis, dan berbuat asusila terhadap pengadu, yakni seorang petugas PPLN di Belanda berinisial CAT, termasuk di dalamnya menggunakan fasilitas jabatan sebagai Ketua KPU Republik Indonesia. DKPP mengatakan peristiwa itu terjadi pada 3 Oktober 2023 di Belanda, saat KPU menggelar acara bimbingan teknis PPLN di Den Haag, Belanda, pada tanggal 2 hingga 7 Oktober 2023. Keduanya bertemu di kamar hotel hingga terjadi paksaan hubungan badan. Hashim dan pengadu disebut beberapa kali bertemu, baik saat Hashim melakukan kunjungan dinas ke Eropa ataupun sebaliknya saat korban kunjungan dinas ke Indonesia. Dalam putusannya, DKPP memberhentikan Hashim Ashari lantaran terbukti bersalah dalam tindak asusila terhadap korban. Pemirsa, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memutuskan untuk memberhentikan Hashim Ashari sebagai Ketua KPU. Putusan dibacakan dalam sidang terkait perkara dugaan tindak asusila Hashim Ashari terhadap anggota PPLN Den Haag, Belanda. Huruf D, pasal 16 huruf E, dan pasal 19 huruf F, Peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. 4.4. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hashim Ashari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wersara Kasandi, Muhammad Tio Aliansa, dan Loli Suwendi masing-masing sebagai anggota. Pleno pertama pada hari Selasa, tanggal 11 bulan Juni tahun 2024, dan pleno kedua pada hari Rabu tanggal 12 bulan Juni tahun 2024 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini tanggal 3 Juli
tahun 2024. Breaking news masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.